Kita ke informasi lainnya, akibat dari gangguan pada pusat data nasional sejak Kamis lalu, kantor imigrasi Semarang tidak bisa mencetak paspor. Dampaknya, warga yang sudah melakukan pendataan sejak Kamis tidak bisa mendapatkan paspor untuk berpergian. Kantor imigrasi kelas 1 Semarang mulai didatangi masyarakat yang hendak membuat paspor untuk perjalanan ke luar negeri. Pasalnya, sejak Kamis lalu, server pusat data nasional mengalami kerusakan yang berimbas tidak bisa mencetak paspor untuk masyarakat. Hingga saat ini, saudara, kantor imigrasi kelas 1 Semarang masih menunggu informasi dari kantor imigrasi pusat terkait kembali aktifnya server di pusat data nasional. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap permohonan paspor di kantor imigrasi Semarang, di mana pada hari Kamis layanan paspor di kantor imigrasi Semarang terganggu. Kalau untuk pengambilan, jujur proses yang 4 hari itu juga bisa kami janjikan. Namun kalau sudah datang ke kantor imigrasi untuk pengambilan, tapi memang paspornya belum selesai, nanti akan kami sampaikan kapan bisa diambil setelah sistem ini berjalan normal. Sementara itu, terhitung sejak 23 Juni lalu, proses keimigrasian di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur sudah berangsur normal. Namun saat ini, pihak imigrasi masih melakukan proses pemulihan sistem keimigrasian terkait dengan proses cetak paspor dan juga penerbitan paspor. Lantaran pihak imigrasi masih harus memastikan sistem keimigrasian pulih seperti sedia kala akibat pusat data nasional yang down. Jari manis. Wakil Presiden Maruf Amin minta serangan siber ke Pusat Data Nasional Kemenkominfo diinvestigasi. Wapres minta kejadian serupa tidak terulang. Kata Maruf Amin, Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah menginvestigasi peretasan terhadap Pusat Data Nasional Kemenkominfo. Ya, yang utamakan kita itu kan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya, dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh pihak Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya. Nah, dan kita berharap bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi. 5 hari usai serangan ransomware ke Pusat Data Nasional melumpuhkan sejumlah layanan publik, Polri menyatakan mengusut dugaan pidananya berkolaborasi dengan Kemenkominfo dan BSSN. Soal dugaan bocornya data Inafis Polri yang dijual belikan di dark web, Sandi bilang akan mengecek dan memitigasi. Ya, Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik dari Kemenkominfo, BSSN maupun yang lainnya. Ya. Pak, kalau server Inafis juga katanya kena hack, Pak, itu benar nggak, Pak? Nanti kita mitigasi, kita cek kembali, karena kebetulan ini menjadi isu-isu yang lagi menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bersama dengan stakeholder lainnya untuk bisa. Menkominfo Budiari Setiadi menyebut tak akan membayar uang tebusan 8 juta dolar atau setara 131 miliar rupiah untuk pelaku serangan siber ke server PDN. Budiari enggan menjelaskan mengapa server PDN bisa dibobol ransomware. Sekalipun kena serangan siber, Budiari menyangkal jika sistem proteksi pusat data nasional disebut lemah.
tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Tapi ini Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak bisa kumpul? Enggak juga emang ini. pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasin. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi ya? bagaimana populasinya Pak biar Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya menilai serangan siber ke server pusat data nasional Kemenkominfo terjadi saat karena ada celah keamanan yang belum sempat ditambal, sehingga ransomware bisa mengambil alih mesin server. Agar tak terulang, Alphonse menyarankan setiap lembaga yang menggunakan server PDN memiliki data cadangan sehingga layanan bisa cepat pulih. Saya rasa kemungkinan terjadi ada celah keamanan yang belum sempat ditambal, yang baru ya, zero day vulnerability, lalu penyerangnya mengirimkan skrip dan skripnya jalan langsung mengencrypt semua virtual mesin yang ada di PDN sehingga mengakibatkan chaos seperti ini. Dan belajar dari pengalaman ini, mungkin setiap lembaga dan institusi yang memanfaatkan PDN disarankan memiliki backup sendiri. 4 hari sejak viral gangguan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui terjadi serangan ransomware brand Ciper terbaru terhadap Pusat Data Nasional Kemenkominfo yang dikelola PT Telkom di Surabaya. Serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Ciper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Kemenkominfo, layanan 210 instansi pusat maupun daerah mengalami gangguan. Sebagian diklaim telah berhasil dipulihkan. Data yang terjadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Jadi kita memigrasi data-datanya. Nah ini prosesnya bagaimana? Ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanan cloud-nya. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menilai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional tak hanya membuat layanan publik terganggu, namun juga berpotensi kebocoran data. Menurutnya, gangguan terjadi karena ketidakcakapan pengelola keamanan siber. Karena kita nggak mau ketika ada serangan, sistem down itu satu, layanan akan terganggu, tapi yang kedua juga potensi kebocoran data. Nah ini yang juga kemarin kami minta kepada Kemenkominfo untuk menjaga, melihat. Mau itu malfungsi, mau itu serangan, masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo. Dari penelusuran, pelaku serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Kemenkominfo meminta uang tebusan $8 juta atau 131 miliar rupiah untuk membuka data yang disembunyikan. Tak hanya kali ini, serangan siber dan dugaan jual beli data rahasia di dark web sudah sering terjadi dan kian marak. Tim Liputan, Kompas TV.